libur. Sekarang saatnya waktunya lagi Mbak Edin untuk memuji nama Tuhan, menggunakan nama Tuhan. Hari ini kita akan memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Mas Indi? Siap. Sebelum kita lanjut sekolah minggu pada minggu hari ini, mari kita berdoa teman-teman. Monggo Mbak Edin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih dapat melaksanakan sekolah minggu ini Tuhan secara online Bapa. Kiranya setiap berkat yang kami terima Tuhan dapat berguna bagi kami Bapa. Berkati Tuhan sekolah minggu pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita harus memuji nama Tuhan lagi Mbak Edin. Biar semangat ya. Biar semangat, biar sukacita. Lagunya apa Mbak Edin? Apa Mas Andi? Ya, kita akan menyanyikan sebuah lagu Sukacita. Judulnya ada sukacita. Iya, sukacita. Sukacita. Lah, iya, judulnya ada sukacita. Dengan sukacita. Ngomong sukacita tuh. Kayak kita jadi. Ya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyanyikan sebuah lagu adalah Sukacita. Tenang di hatiku.
Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, Mbak Edi. Iya. Kan sebelum menyanyi Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu lagi. Teman-teman, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Halo, shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Penuh sukacita? Puji Tuhan. Oke, kita mau sekolah minggu, kita mau sapa Tuhan Yesus ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Nah, adik-adik, sebelum Mbak Tri cerita, Mbak Tri mau tanya nih, siapa yang di rumah punya adik kecil? Ayo, wah, semua punya adik kecil ya? Siapa yang di rumah punya teman yang banyak? Ada berapa ya? Wah, banyak yang ngacung. Ada 10, 20, 30. Banyak Mbak. Temanku satu kelas 30, temanku satu kampung 50. Anaknya Bude, anaknya Pak D, anaknya cucunya Mbah banyak. Wah, banyak sekali. Senang sekali ya Mbak Tri, senang semua dong acungkan tangan. Ternyata banyak punya teman itu baik sekali. Ada pepatah mengatakan adik-adik, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Artinya apa adik-adik? Artinya kita harus perbanyak punya teman ya, kasihlah sesamamu. Tapi tidak boleh punya musuh. 1 musuh itu terlalu banyak, apalagi kita anak-anak terang. Nah, adik-adik, teret, siapa ya ini? Ini temannya Mbak Tri. Adik-adik, ini namanya Thomas. Siapa adik-adik? Thomas. Halo, namaku Thomas. Ini namanya siapa ya? Nama kamu siapa? Namaku Tata. Halo, namaku Tata. Wah, ini Thomas dan Tata adik-adik. Thomas dan Tata ini berteman sejak kecil. Makan bersama, ke sekolah bersama, bersepeda bersama, jajan bersama, main bersama, pokoknya bersama terus. Nah, adik-adik, ini Tata dan Thomas ini sudah tahu kalau Tata sedih. Thomas tahu kalau Thomas sedih, Tata juga tahu. Nah, pada suatu hari Tata datang ke tempatnya Thomas. Tapi datangnya lesu sekali adik-adik. Hei Tata,
ngapain kamu? Kok wajahmu murung sekali, Tata? Aku sedih sekali, Thomas. Kenapa, Tata? Sepedaku rusak, diperbaiki ayahku nggak bisa. Kamu kan tahu, sepedaku itu sepeda tua. Aku pengen minta dibeliin, tapi ayah dan ibu belum punya uang. Ya, nanti bersepeda sama aku, boncengan, gimana, Tata? Aku tetap sedih. Oh iya, Tata, aku punya kabar baru. Apa itu, Thomas? Ternyata adik-adik, kemarin di kelurahan ada pengumuman. Pengumuman apa? Pengumuman tentang lomba lari, Tata. Oh ya, iya. Kamu tahu hadiahnya? Hadiahnya itu sepeda gunung. Hah? Yang benar, Thomas. Ayo kita ikut daftar, Thomas. Ayo. Aku nggak sabar lagi. Kita kan pelari yang handal. Oke. Wah, mereka berangkat. Woi, ayo kita daftar lari. Adik-adik, Tata dan Thomas mendaftar lomba lari di kelurahan. Wah, Tata pengen sekali mendapatkan hadiah sepeda. Nah, sebelum lomba, 2 minggu sebelum lomba, Thomas dan Tata berlatih. Wah, halo, aku mau berlatih lari setiap hari. Semoga sepedanya aku dapatkan. Oke, aku dukung. Ayo kita lari sama-sama. Wah, tiap hari mereka, ayo Tata, ayo Thomas, ayo. Wah, mereka berlatih bersama. Tetapi Thomas melihat, wah, Tata berlatihnya sangat keras, lari terus. Tata, ayo kita makan dulu, nanti kamu kecapean. Aku nggak mau, aku mau lomba, aku mau ikut lomba dan menang. Pokoknya aku harus mendapatkan sepeda itu, jadi aku harus berlatih. Nanti kamu kecapean, Tata. Ayo kita istirahat dulu. Tidak mau, kamu istirahat aja. Adik-adik, Thomas khawatir. Aduh, gimana ya? Nanti kalau Thomas sakit, nanti kalau Tata sakit, dia nggak mau makan. Dia berlatih terus. Ayo kita berhenti dulu, Tata. Kamu aja. Adik-adik, benar sekali. Sebelum 1 hari lomba, Tata sakit, badannya panas. Halo Tata, badanku panas, Thomas, tapi aku tetap semangat ikut lomba. Oh iya, badanmu panas. Udah minum obat sudah? Besok aku pasti sudah bisa mengikuti lomba dan aku percaya aku menang. Oke. Nah, akhirnya adik-adik lomba dimulai. Jalan, start. Wah, ayo siap semua? Siap? Lomba. Dan yang mengikuti banyak. Ayo lomba lari. Nah, adik-adik mau sampai di garis finish, Thomas mendahului Tata. Tapi Thomas ingat, aduh kasihan temanku Tata. Kenapa? Iya adik-adik, Tata ingin sekali mendapatkan sepeda. Tapi Thomas tahu Tata belum fit. Tata masih agak sakit. Gimana ya? Kasihan juga kalau nanti Tata nggak menang. Akhirnya Thomas pelan-pelan, lari pelan-pelan adik-adik. Ayo Tata, ayo aku tunggu. Iya Thomas. Wah, padahal ini sudah mendahului, udah melihat garis finish. Sebenarnya bisa menang, tapi dia menunggu Tata. Ayo kamu pasti bisa Tata. Kamu ingin mendapatkan sepeda kan? Iya, aku semangat. Akhirnya ini didahului. Hore, aku yang menang. Hore. Nah, yang menang siapa adik-adik? Yang menang Tata. Nah, Tata mendapatkan sepeda. Nah, adik-adik, Tata tahu kalau Thomas ini mengalah. Temanku Thomas, aku tahu kamu bisa mengalahkan aku, tapi kamu pelan-pelan demi aku. Terima kasih ya Thomas, aku senang sekali dapat sepeda. Iya, nggak apa-apa.
kan aku sudah punya sepeda. Sepedamu kan rusak, nggak apa-apa. Terima kasih, terima kasih. Nah, inilah sahabat. Nah, adik-adik, nah, cerita tadi apa ya? Nah, Thomas tadi mengalah, adik-adik. Nah, dengerin, tema minggu ini mengalah bukan berarti kalah. Adik-adik udah lihat ya tadi persahabatan antara Thomas dan Tata. Thomas mengalah demi Tata. Apakah Thomas kalah? Tidak. Thomas hebat, Thomas menang. Menang apa? Menang karena dia tidak egois. Dia melihat temannya, karena temannya ingin sekali mendapatkan sepeda. Nanti dia mengalah walaupun dia sebenarnya bisa menang, adik-adik. Wah, hebat sekali ya. Tepuk tangan untuk Thomas. Ya, siapa yang di rumah sering mengalah? Wah, aku nggak mau, Mbak, ngalah sama adikku. Adikku menangan dewa. Nggak boleh. Pasti ibu yang akan marah-marah. Kakak, kamu kan lebih besar, kamu harusnya mengalah. Tiap hari aku harus ngalah. Iya, kamu lebih besar. Nah, adik-adik, mengalah itu bukan berarti kalah. Mengalah itu adik-adik tidak egois. Adik-adik membawa sukacita, menyenangkan bagi orang tua, apalagi bagi sahabat ya. Kalau kita pengen sahabat yang banyak, kita ada kalanya harus mengalah. Wah, adik-adik, sekarang cerita Alkitabnya apa? Yuk, siapa yang mau buka Alkitab? Mana Alkitabnya? Kita mau buka sama-sama dari 1 Korintus. Nah, udah siap? Oke. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Sudah? Ayo adik-adikku yang di Mayat, adik-adikku yang di Margorejo, di Mbire, di Glodokan, di Wedi. Sudah siap Alkitabnya? Yang sudah bisa baca, dibaca coba. Ini 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Nanti dibaca ya. Ini tentang persembahan berhala, tentang Rasul Paulus, adik-adik. Nah, nanti dibaca ya. Mbak Tri mau cerita lagi tentang mengalah bukan berarti kalah, tetapi menurut Rasul Paulus yang di Alkitab ini ya. Nah, teret. Ini mana ya Rasul Paulusnya ya? Teret, teret. Pokoknya nanti dibaca ya. Nanti yang bisa baca dibaca di rumah. Teret. Halo, namaku Rasul Paulus. Nah, adik-adik, ini jemaatnya. Rasul Paulus punya jemaat di Korintus. Jemaatnya banyak, kayak pendeta jemaatnya banyak ya. Nah, ini cerita ini adik-adik, nanti adik-adik bisa baca ya di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Nah, ceritanya tentang Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus kenapa, Mbak? Ya, ini Rasul Paulus sering berkhotbah, sering punya jemaat kayak Pak Pendeta. Terus ada pertanyaan dari jemaatnya. Halo Pak Rasul. Oh iya, monggo Pak. Saya mau bertanya Pak Rasul Paulus. Oh iya, bertanya apa? Oh begini, apa boleh kita makan makanan persembahan? Nah, makanan persembahan itu apa adik-adik? Nah, adik-adik, pada zaman dahulu di suku kuno itu sering sekali membuat patung atau apa ya, berhala, patung yang menyerupai dewa-dewi mereka, patung sapi atau patung gajah atau banyak ya yang menyerupai dewa-dewi. Nah, di situ sering mereka memberi sesaji. Sesaji biasanya berwujud makanan atau daging. Biasanya diletakkan di bawah patung dewa-dewi mereka. Nah, jemaat di Korintus bertanya ini, oh begini Pak, wah ini beda ya, begini Pak, kalau saya punya pendapat harusnya kita nggak makan persembahan itu. Kalau kita makan persembahan itu, kita berarti mengakui adanya dewa-dewi. Oh begitu, iya Kak, jangan, nggak boleh dimakan. Kalau Pak Rasul Paulus tadi boleh, yang satu nggak boleh. Tapi intinya, oh ya monggo. Tapi intinya kita hanya percaya satu Tuhan, nggak percaya dewa-dewi, yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di
di sini Rasul Paulus mengalah untuk kebaikan. Rasul Paulus dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalah. Wis rapopo lah, beda pendapat nggak apa-apa. Yang penting semua sukacita, yang penting semua satu iman, yang penting semua percaya bahwa Tuhanlah Tuhan satu-satunya, tidak ada dewa-dewi. Kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah patung, tapi kita menyembah satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sudah paham? Sudah. Mengalah bukan berarti kalah. Oke, ini firman hari ini, kata Pak Rasul Paulus, mengalahlah demi kebaikan. Karena kita kan dipimpin Roh Kudus ya, apalagi kita anak terang Tuhan, mengalah. Oke adik-adik, sampai di sini ceritanya. Mengalah bukan berarti kalah. Terima kasih, sampai jumpa. Halo anak-anakku, anak-anak yang hebat, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Nah, untuk aktivitas minggu ini adalah anak-anakku silahkan berfoto bersama dengan kakak atau adik atau teman-teman yang sering bermain dengan anak-anakku semua. Sebagai wujud anak-anak hebat ini, anak-anak Tuhan yang hebat ini mengasihi dan mau mengalah saat bermain bersama dengan teman-teman atau adik atau kakak. Sebagai perwujudan bahwa mengalah itu bukan berarti kalah. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, gimana teman-teman setelah mendengarkan firman Tuhan? Tadi kan temanya apa Mbak? Mengalah tidak berarti kalah. kalah. Jadi kalau yang punya adik, kita harus kalah sama adik, kan? Mengalahkan bukan berarti kalah. Ya, pokoknya intinya gitu. Nah, Mbak Edin, kita mau nyanyi lagi Mbak Edin. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Kasih setiamu yang telah
akhiri sekolah minggu pada hari ini dengan doa saya harapkan. Mengucap syukur ya Tuhan atas berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami sampai seperti ini Tuhan, sehingga Kau bolehkan kami mengikuti sekolah pada hari ini ya Tuhan, dan kiranya firman yang Kau berikan kepada kami dapat kami terima dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Ya, teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak, jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih teman-teman. Salam.